Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cerita kita malam ini tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan kisah Nabi Nuh sebenarnya sudah sangat lengkap di surat Hud. Nanti kita bacakan juga karena munasabah ayat ini ada nanti di surat Hud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kazzabat qaumu Nuhil mursalin iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam. Allahur Rahmanur Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in. Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah wa Rasulullah, yang diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul,
yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa risalah, menyampaikan dakwah, li'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji di alam ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, serta jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surat Asy-Syu'ara. Kita mulai dari ayat 104. Dan ayat 104 ini ada kesamaannya juga dengan ayat-ayat di atas. Ada beberapa kali disebut oleh Allah, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Jadi kalau bahasa sholatnya intiqalat ini ketika berganti sebuah kisah atau persoalan, Allah memulai lagi firman-Nya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi nanti kalimat ini banyak sekali diulang-ulang oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara. Kalau di surat Ar-Rahman Allah mengulang-ulang kalimatnya atau firman-Nya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Nah, jadi kalau di surat Asy-Syu'ara nanti kita banyak mendengar bunyi ayat yang sama, tetapi persoalan berikutnya itu berbeda. Nah, contoh ayat misalnya di ayat 68, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Nah, jadi sama dengan ayat 104 yang kita bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Tuhanmu ya Rasulullah dialah Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Makna perkasa, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menantang Allah, pasti dia akan menjadi hina. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah, yang melawan Allah dan melawan Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Jadi kalau kita sedang melakukan amal-amal soleh, pelihara amal soleh kita, jangan ada rencana untuk melawan dan menantang Allah, karena kalau itu dilakukan berubah posisi dari mulia menjadi hamba-hamba yang hina. Maka Allah sering sekali memperkenalkan diri di dalam surat Asy-Syu'ara ini dengan kalimat wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu ya Rasulullah wa ya Nabi Allah lahuwal azizur rahim, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Allah memanggil dengan panggilan-panggilan yang lembut,
seperti ayat yang sering kita baca, Allah Maha mengetahui bahwa hamba-hambanya punya kelemahan, punya kekurangan, punya kekhilafan, punya dosa. Allah memanggil dengan sifat rahimnya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab summa la tunsarun. Jadi yang pertama tadi Allah perkenalkan diri dengan keperkasaan Allah. Tidak ada seorang pun yang sanggup melawan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, kepada hamba-hambanya yang berbuat baik, yang mungkin dia punya kekurangan, punya kekhilafan, dipanggil dengan panggilan yang lembut, penuh dengan kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang berdosa, wahai hamba-hambaku yang penuh dengan kekurangan dan kekhilafan, kembalilah kepada Tuhanmu, taubatlah kepada Allah, dan Islamlah secara benar. Jadi umat Islam sekarang ini hendaknya benar-benar memeluk agama Islam dengan Islam yang sempurna. Arti Islam yang sempurna yang sering kita dengar dengan Islam yang kafah, yang lengkap, yang sempurna. Misalnya Allah mewajibkan sholat 5 kali dalam sehari, laksanakan 5 kali, sudah sempurna, sudah kafah menurut kita masing-masing. Ittaqullaha ala mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Enggak sanggup salat sunat, enggak apa-apa, tapi jangan abaikan salat yang fardu. Nah, itu namanya kafah, lengkap, sempurna. Karena ada juga sebagian umat Islam dia salat tetapi tidak mengerjakannya sampai dengan 5 waktu. Ini malu kita dengan penelitian orang-orang di luar Islam bahwa umat Islam sekarang ini paling banyak meninggalkan sholat subuh. Maka beruntunglah orang-orang yang sanggup sholat dan sanggup berjamaah di waktu subuh. Berarti ini adalah hamba-hamba pilihan Allah Azza wa Jalla. Kita pertahankan kebaikan ini. Nah, jadi kita pertahankan dengan kasih sayang Allah, dengan keperkasaan Allah. Allah berikan kekuatan kepada kita. Dengan kasih sayangnya Allah dipanggil kita semua, jangan larut dalam dosa. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu ya Rasulullah adalah Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, cerita kita malam ini tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan kisah Nabi Nuh sebenarnya sudah sangat lengkap di surat Hud. Nanti kita bacakan juga karena munasabah ayat ini ada nanti di surat Hud. Nah, kita baca tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Apakah dakwah Nabi Nuh itu bisa diterima dengan senang oleh kaumnya? Setiap nabi punya tantangan, setiap nabi dan rasul punya cabaran-cabaran, punya rintangan, punya tantangan, bahkan ancaman di dalam para nabi dan para rasul berdakwah, menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kazzabat qaumu Nuhil mursalin. Sungguh kaum Nabi Nuh telah mendustai rasul-rasulnya. Nah, ini sebenarnya ini kadang-kadang kalau kita dengar bahwa Nabi Nuh itu sebagai pendakwah pertama, kita jangan kaget. Karena sebelumnya sebenarnya ada Nabi Idris, ada Nabi Syed anak Nabi Adam alaihissalam, dan ada Nabi Adam alaihissalam. Tapi mereka, Nabi Adam dan anaknya yang bernama Nabi Syed dan Nabi Idris, tidak ada tantangan. Sudah mulai ada tantangan sejak
masa Nabi Nuh alaihi salam, karena umat pada waktu itu sudah pandai mengejek, sudah pandai menghina. Allah ceritakan cerita ini berkali-kali di dalam Al-Quran. Moga-moga kita tidak bosan untuk mendengarnya. Ini bukan berulang, tapi memang pernah kita ceritakan di surat Hud, tapi malam ini ketemu lagi di surat Asy-Syu'ara. Kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Sungguh kaum Nabi Nuh itu telah mendustai rasul-rasul mereka. Jadi nabi rasul yang dikirim oleh Allah setiap masa, setiap zaman, setiap waktu tidak mudah dalam berdakwah. Mungkin kalau kita lihat sekarang ini lebih mudah dalam berdakwah. Jarang sekali ada orang yang misalnya mencari pendakwah untuk dibunuh, meskipun ada hal-hal yang sesekali terjadi, seperti yang terjadi pada Syekh Al-Bajabir, ditusuk di lehernya. Maka perlu kehati-hatian kita. Kalau di masa nabi-nabi dahulu itu mau dibunuh, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam? إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. Ingatlah ketika Nabi Nuh berdakwah. Akhuhum ini artinya orang kampung. Nabi Nuh alaihissalam lahir di Mesopotamia, Irak, lalu berdakwah di daerah Irak. Sama seperti Nabi Syuaib alaihissalam ke negeri Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan ke negeri Madian Allah utus saudara mereka, satu kampung, satu kota, misalnya di Aceh. Jadi ada satu nabi, kita tidak ada lagi nabi, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu menjadi nabi dan rasul untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk Madian, bukan hanya untuk Yordania yang dekat dengan Madian, bukan hanya ke Mesopotamia di Irak, bukan hanya di kota Hijr, di kota Mekah dan Madinah, tapi untuk seluruh umat manusia. Itulah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau ya Rasulullah wa ya Nabi Allah kecuali membawa rahmat untuk alam semesta ini. Jadi tidak perlu misalnya sekarang ada orang karena sudah merasa diri alim, aulia, mengakui diri sebagai Tuhan, sebagai nabi. Enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa materi dakwah di sini oleh Nabi Nuh alaihissalam? Ketika dia mendatangi orang-orang kampungnya, orang-orang yang berada di kotanya, Nabi Nuh bertanya, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inni lakum rasulun amin, bahwa sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk kalian semua. Rasulun amin, utusan Allah yang terpercaya. Saya benar-benar seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah di hadapan kalian semua. Fattaqullaha wa ati'un. Wahai saudara-saudaraku semua, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian semua taat kepada Allah. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Wahai saudara-saudaraku sekalian, saya berdakwah di hadapan kalian, saya tidak bermaksud untuk meminta upah. Kalau bahasa kita ini, saya berdakwah bukan mencari honor di hadapan kalian semua, bukan mencari upah. Upahku
hanya dari Allah, Tuhan pemilik alam. Nah, ini meskipun di zaman ini diberikan mukafaah, diberikan gaji, diberikan honor, diberikan infak kepada para pendakwah, kepada para penceramah, kepada khatib. Nah, ingat ayat ini, bahwa tujuan berdakwah bukan mencari uang, bukan mencari honorarium, tetapi jika Allah memberikan rezeki kepada kita melalui tugas-tugas kita, terima saja. Karena kalau dulu pada masa Nabi, pada masa Rasul, sebahagian harta negara itu diperuntukkan kepada para Nabi dan para Rasul. Misalnya junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dari hasil peperangan, misalnya ada 100 miliar, 5 miliar itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi upah-upah yang diberikan sekarang ini juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuzil ujrata bi fatihatil kitab. Karena dulu ada pendakwah masa Nabi, setelah dia mengajarkan surah Al-Fatihah dan lain sebagainya, dikasih honor, nggak pernah diterima. Apa kata Rasulullah? Khuzil ujrata bi fatihatil kitab. Ambillah honorariummu karena kamu telah membaca dan mengajarkan surah Al-Fatihah. Nah, jadi tidak apa-apa untuk mengambil honorarium. Nah, kita ceramah sana, ceramah sini, tapi jangan sekali-kali minta-minta supaya dapat uang. Jangan. Penceramah itu untuk zaman sekarang ini diundang. Jika tidak diundang, jika tidak diminta, jangan minta-minta untuk ceramah dengan berharap honorarium dan infak dari masjid-masjid atau dari kantor-kantor. Ingat bagaimana sikap dari Nabi Nuh alaihi salam. Wahai saudara-saudaraku, aku berdakwah menyampaikan pesan-pesan Allah di hadapan kalian. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Wahai saudara-saudaraku sekalian, aku tidak berharap dari kalian supaya kamu beri upah. Upahku hanya Allah yang memberikan. Allah Tuhan pemilik alam. Jadi Allah yang melihat alam, yang menguasai alam. Kemana seseorang pergi, dia pergi mencari rezeki, diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya guru-guru ngaji di kampung-kampung, jika kita ada kelebihan dana, berikan sedikit. Jadi jangan nanti kok mengajar Quran minta uang. Tengku-tengku itu enggak pernah minta uang, tapi kita ini sudah kita antarkan anak kita, beri dia sedikit infak atau honorarium supaya tengku-tengku kita itu selalu dalam keadaan nyaman dan aman. Karena kalau datang kemana-mana, ngajar sana, ngajar sini, tapi dia tidak bisa mencari nafkah, nah, maka kehidupan keluarganya juga tidak akan merasa tenang dan tidak merasa berbahagia. Tapi untuk para nabi dijamin oleh Allah. Nah, mungkin kita nggak masuk akal ya, seperti Nabi Ayub setelah sakit, uang tidak ada lagi. Tapi dengan kekuasaan Allah, dengan mukjizat dari Allah, wahai Ayub, itu di sudut rumahmu itu ada uang, ada emas, ada barang-barang berharga, dan ada sesuatu yang bisa kamu tukar, yaitu fulus. Nabi Ayub melihat, dari mana? Nah, tentu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jangan heran, Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam, setiap kali Nabiullah Zakaria masuk ke mihrab tempat ibadah Maryam, wajada indaha rizqa, selalu ada rezeki. Dari mana? Di mana beli? Nah, itulah dari langit, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Maka di dunia pun Allah sudah memperlihatkan, apalagi di akhirat. Nah, maka kita semua hendaknya hakul yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para rasul dibahagiakan hidupnya oleh Allah. Di segi materi tidak ada yang miskin, cuma mereka memilih sederhana. Seperti junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak miskin, tapi Nabi memilih hidup sederhana. Ketika malaikat menawarkan atas perintah Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mana engkau pilih jika Allah memberikan engkau kaya seperti kaya Nabi Sulaiman alaihissalam atau miskin seperti miskinnya Ayub alaihissalam? Nabi Muhammad memilih, saya lebih senang kenyang sehari dan lapar sehari. Artinya hidup sederhana, meskipun sanggup untuk membeli apa saja, tapi memilih hidup sederhana. Inilah sikap junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah memberikan kita kaya, mudah rezeki, jangan tampakkan kesombongan, jangan istangkafu wastakbaru, jangan malas beribadah, dan jangan sombong dengan harta yang ada. Ini sifat ini dimiliki oleh dua orang. Pertama, orang kaya yang lupa kepada Allah, dan orang miskin yang lupa kepada Allah. Maka terjadilah dia dalam kehidupannya istangkafu wastakbaru. Tadi saya ceramah di Satlantas Lamtemen, itu materinya. Jadi supaya orang yang beriman ini beriman kepada Allah, beramal dengan amal yang soleh, jangan istangkafu, jangan meremehkan ibadah, dan jangan sombong dengan apapun. Dengan jabatan menjadi sombong, itu sudah istangkafu. Dengan miskin, ada juga orang miskin sombong, hartanya nggak ada, ibadahnya juga nggak ada, itu namanya istangkafu wastakbaru. Dia menyepelekan, meremehkan ibadah, dan takabur. Dia takabur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia lawan Allah. Berarti sama seperti umat Nabi Nuh dahulu. Umat Nabi Nuh dahulu itu apa kata mereka ketika Nabi Nuh alaihissalam mengulang-ulang materi dakwahnya? Fattakullaha wa ati'un. Itu di akhir surat Asy-Syu'ara aja udah 2 kali. Karena mengapa harus kita terangkan seperti ini? Ternyata ada juga umat Islam yang berjiwa fasik dan munafik, termasuk penceramah-penceramah di Masjid Raya Baitur Rahman itu dihinakan. Duh, pegawai kata ulang-ulang itu saja. Enggak, ini ayat kebetulan 2 kali di halaman terakhir saja, ya kan? Ini 2 kali persis sama. Fattakullaha wa ati'un. Itu di 108. Satu lagi di 110. Fattakullaha wa ati'un. Kan sama seperti wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Berulang-ulang di dalam surat Asy-Syu'ara. Demikian juga dengan materi dakwah Nabi Nuh, diulang-ulang. Akibat diulang-ulang dapat ejekan. Nabi Nuh mengulang, fattakullaha wa ati'un. Wahai saudara-saudaraku sekalian, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Nah, karena sudah berulang-ulang didakwahkan dengan materi yang sama, apa kata penduduk kampung Nabi Nuh alaihissalam? Qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Hai Nuh, apakah kami harus beriman kepadamu, harus beriman kepada Allahmu, sedangkan yang mengikutimu itu orang-orang hina, orang-orang bodoh? Kami ini orang-orang cerdas, nggak usahlah kamu berdakwah, nggak usah kamu suruh kami beriman dan bertakwa, nggak usah kamu berdakwah untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah, karena yang mengikutimu wahai Nuh, anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Wahai Nuh, mengapa mesti kami harus beriman sedangkan yang mengikutimu itu adalah orang-orang hina dan bodoh? Ini ada masa-masa yang orang menganggap orang rajin sholat itu orang susah, ada ejekan seperti itu. Orang yang rajin sholat itu orang bodoh, itu ada. Sejak masa dahulu ada ejekan seperti ini. Dia nggak tahu bahwa orang yang rajin beribadah itu adalah hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia seorang pemulung sekalipun. Saya pernah menceritakan di sini kan, itu di Ciputat Jakarta. Di sini kurang pemulung yang ngambil aqua bekas dan lain-lain. Setiap kali datang waktu asar,
15 menit atau 10 menit sebelum asar dia sudah masuk ke kamar mandi di masjid. Apa yang dia buat? Dia ganti pakaiannya, dia simpan itu karung benda-benda bekas, barang-barang bekas. Dia sudah bersih berpakaian, pakai kain sarung dan baju yang bersih untuk salat asar. Itu yang saya lihat. Zuhur mungkin di tempat lain. Untuk salat asar di Masjid Baitur Rahmah di Legoso, Ciputat, juga tempat saya mengajar tiap Sabtu malam Minggu. Saya melihat dan memperhatikan, ya Allah, dan saya mendoakan semoga hamba Allah ini dirubah keadaannya. Saya berdoa dalam bahasa Aceh, Nabi Allah orangnya berkaya ya Allah. Karena sering sekali saya melihat, hampir tiap hari saya melihat dia bersedia untuk mengganti pakaiannya yang kotor di waktu asar, kemudian salat secara berjamaah. Dan saya turut mendoakannya, semoga Allah Subhanahu wa taala merubah kehidupannya dari hidup melarat menjadi senang dan bahagia. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi, mungkin banyak orang yang mendoakannya kemudian dia tidak muncul lagi, mungkin Allah sudah memberikan kepadanya berbagai macam kebahagiaan. Coba lihat, ambil teladan dari orang yang sangat butuh kepada kerja dan pakaiannya sangat kotor, tapi bersedia ganti pakaian untuk sholat secara berjamaah. Wahai orang-orang yang bersih pakaiannya, wahai orang-orang yang sedang diberikan kebahagiaan dan kesenangan, mari kita semuanya sholat dan sholat, sholat dan sholat, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan merasa diri bahwa orang yang rajin sholat dan taat itu adalah orang-orang yang kurang cerdas. Bukan, karena kecerdasannya itulah dia sholat. Dia begitu butuh kepada waktu, harus berhenti untuk melaksanakan salat asar dan salat-salat di waktu yang lain. Dan itu menjadi pelajaran. Gak mesti kita mengambil pelajaran dari orang-orang kaya yang taat pada Allah, dia sudah sangat aman dan nyaman. Tapi sekarang lihatlah, ada orang yang menurut kita termasuk susah hidupnya, harus memungut aqua bekas, tetapi di waktu sholat dia sangat disiplin mengganti pakaiannya untuk melaksanakan sholat. Ini menjadi suri dan tauladan, bukan orang bodoh. Dia adalah orang yang cerdas, yang ditakdirkan oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang mereka mengejek dan menghina, seperti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Hai Nuh, kami nggak mungkin ikut kamu, karena yang ikut kamu itu wattaba'akal arzalun, yang mengikutimu itu orang-orang bodoh. Masa kamu terus berdakwah kepada kami? Fattaqullaha wa ati'un, bertakwa kepada Allah dan taat pada Allah. Yang sedang taat kepadamu dan sedang taat kepada Allahmu itu orang-orang bodoh. Jangan gabungkan kami ke dalam kelompok mereka. Nah, ini cobaan yang diterima oleh Nabiullah Nuh alaihissalam di dalam menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat bagaimana azab Allah kepada umat Nabi Nuh yang mengejek Nabi Nuh alaihissalam ketika dia berdakwah. Bahkan ada di dalam cerita di sebagian kitab tafsir, ada penduduk kampung yang mengambil kotoran, kemudian ketika Nabi Nuh pergi, dilempari rumahnya dengan kotoran-kotoran manusia. Begitu jahatnya umat Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah pada waktu itu. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun.
Nah, jadi para nabi, para rasul selalu diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nuh, meskipun engkau berdakwah setiap hari, setiap bulan dan bertahun-tahun, umur Nabi Nuh sampai 950 tahun, jadi 1000 tahun kurang 50, illa wa khamsin kurang 50, berarti 1000 kurang 50 950 tahun Nabi Nuh berdakwah setiap hari. Tapi yang ikut dakwah firara beberapa orang saja, sedikit sekali. Jadi sedikit sekali umat yang mau mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Allah memberi semangat, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Allah memberitahu kepada Nabi Nuh, artinya mewahyukan, wahai Nuh, lan pakai bahasa Arab, ya kan, pakai bahasa Arab. Lan ini artinya bukanlah saja, tidak akan. La yu'mina min qaumika, ndak akan beriman dari kaummu itu, illa man qad aman, kecuali hanya beberapa orang saja yang sudah beriman. Maknanya, meskipun kamu terus menerus berdakwah menyampaikan pesan-pesanku wahai Nuh, tetapi orang yang mendengarmu itu sedikit. Mengapa sedikit? Karena memang sudah diberitahu oleh Allah, faminkum kafir wa minkum mu'min. Sebagian umat di dunia ini kafir. Jadi kalau kafir nggak akan masuk, yang baik-baik nggak akan masuk, yang buruk-buruk nggak bisa keluar. Tapi terus engkau berdakwah wahai Nuh. Kuncinya dalam berdakwah, fala tabta'is bima kanu yaf'alun, maka jangan kamu berputus asa, jangan sedih terhadap apa yang dilakukan oleh umatmu yang bandel-bandel ini, yang ingkar kepadaku. Itu bukan urusanmu wahai Nuh. Tugasmu hanya menyampaikan dakwah dan risalah. Mengenai siksaan dan azab yang mereka minta, itu urusanku. Jadi Allah yang memenuhi apa saja yang diminta oleh hamba-hambanya. Ada hamba Allah yang meminta rahmat, dan ada hamba Allah yang meminta azab. Siapa yang mengabulkannya? Itu Allah Azza wa Jalla. Tugas Nabi hanya menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya dalam kita berdakwah dan mengajar, kalau orang enggak mau dengar, fala tabta'is bima kanu yaf'alun, jangan berputus asa terhadap segala ulah-ulah dari manusia. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحق